Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idewa Gede Budi Dharma Asmara, SHMH. Biasa dipanggil Budi Dharma di Pontianak ini. Saat ini saya menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak kelas 1A. Alhamdulillah saya bisa kembali ke Pontianak setelah sekian lamanya melanglang buana. Ya, kebetulan saya orang Pontianak dan kembali bertugas di sini. Ya, syukur alhamdulillah bisa berkumpul bersama keluarga kembali. Saya dilantik sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak kelas 1A pada tanggal 11 November tahun 2024. Dan sampai saat ini saya bergabung di kantor ini. Alhamdulillah meneruskan visi misi dari Mahkamah Agung untuk melayani masyarakat di bidang hukum. Hari ini ya, saya senang sekali bisa bertatap muka dengan hostnya atau presenternya dari Qora. Mungkin ada beberapa hal yang akan kita bahas. Saksikan, mudah-mudahan berkenan dan bisa memotivasi bagi anak-anak muda pada umumnya. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Qora. Nah, kali ini mungkin kalau biasanya openingnya nih di awal nih biasanya jadi opening nih, ya. Bang ya. Nah, tapi hari ini kita openingnya agak beda ya. Mungkin teman-teman udah ngelihat. Nah, jadi mungkin teman-teman udah tahu siapa di samping saya ini. Kalau biasanya kita kedatangan tamu, kali ini kami yang bertamu nih, Bang ya. Ya. Jadi kali ini kita lagi di kantor Pengadilan Negeri kelas 1A Pontianak. Ya. Dan mungkin saya kenalkan lagi di sini ada Bang Idewa Gede Budi Dharma, SHMH. Beliau merupakan wakil dari Ketua Pengadilan Negeri Pontianak kelas 1A. Masya Allah, tabarakallah Bang Budi, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah, seperti yang dilihat, baik-baik saja. Senang bisa kembali ke Pontianak. Masya Allah, tabarakallah. Sudah bertahun-tahun melalang buana ya, istilahnya ya Bang ya. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Ini mungkin teman-teman nih takutnya agak gimana nih, ini kok manggilnya Bang nih. Ya. Nah kan, jadi sebelumnya mungkin ya kita kenalin dulu nih Bang. Ya, jadi saya pribadi sama Bang Budi ini bisa dibilang kayak juniornya lah istilahnya, junior di Bujang Dara. Jadi Bujang Dara itu adalah sebuah duta wisatanya Kota Pontianak ya Bang ya. Kalau cerita sedikit tentang Bujang Dara, Bang Budi ini ya tentunya tahun 96 ya Bang kalau nggak salah ya. 95 Bujang Pontianak, Bujang 96 Pontianak, Bujang Katulistiwa. Bujang Katulistiwa, Masya Allah, tabarakallah. Dari tingkat kota ke provinsi. Alhamdulillah. Jadi meskipun udah melalang buana, udah hafal lah wisata apa aja yang ada di Kota Pontianak ya Bang tentunya. Alhamdulillah. Oke, mungkin sampai situ aja nih perkenalannya nih. Nah jadi nih kita langsung aja Bang Budi izin nanya nih. Jadi selama di sini kan Bang Budi tentunya berpengalaman menjadi seorang hakim yang luar biasa nih. Nah tapi sebenarnya kalau boleh tahu apa sih tantangan menjadi hakim tentunya di era sekarang nih? Ya. Baik ya, terima kasih ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih diajak ya untuk berbincang-bincang santai ya tentang pekerjaan dan kehidupan. Apalagi tadi udah diceritain bahwa kita pernah berada di titik organisasi anak-anak muda di saat itu namanya Bujang Dara. Dan kita terlibat juga dalam kompetisi tersebut ya. Itu bagi saya pribadi adalah sebagai pengalaman hidup ya. Ya saya berdiri di sini ya tidak ujuk-ujuk langsung jadi wakil atau jadi hakim ya. Itulah pengalaman-pengalaman yang kita lalui bersama di Bujang Dara ya. Kalau di Pontianak ini saya dikenal namanya Budi Dharma. Iya. Ya. Kalau di luar sana
karena orang pengen manggilnya simple, ya panggilnya Pak Dewa. Pak Dewa. Gitu. Ya kalau udah kembali ke Pontianak, kembali lagi Budi Dharma. Budi Karena Dharma. orang lebih kenal Budi gitu. Ya jadi alhamdulillah saya sebelum jadi wakil di sini tahun 99 saya jadi CPNS di Departemen Kehakiman namanya di Jalan KS Tubun. Jadi saya ini berkantor dekat dengan rumah, hari-hari ke kantor jalan kaki doang ya, alhamdulillah ya. Dari situlah saya mengikuti tes calon hakim dari jalur pegawai. Alhamdulillah saya lulus tahun 2003. Saya diangkat sebagai hakim pertama di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Dompu. Ya, silakan kalau dilihat di peta dulu, di peta pun tidak terlihat ya, tapi ya itulah ya pengalaman. Dari Kalimantan ke sana ya, Om? Nah, dari Kalimantan saya ditempatkan dulu sebagai calon hakim di Bali. Ya, di Bali, di kampung bapak saya waktu itu, ya sekaliguslah silaturahmi dengan keluarga dari pihak bapak saya. Terus bertugas di Dompu itu selama hampir 5 tahun. Ya. Kemudian ini cerita dulu backgroundnya ya, kemudian cerita masalah hakim. Nah, kenapa jadi hakim itu ya kita harus cerita dulu sebelum sampai saat ini. Yeah. Sebelum ketantangan itu tadi ya. Ketantangan tadi. Jadi biar tahu teman-teman semua menjadi hakim seperti apa ya gitu. Jadi harus tahu dulu. Jadi ya ini juga memotivasi buat adik-adik ya, saudara-saudara yang ingin berkecimpung di dunia hukum khusus menjadi hakim. Dari NTB saya bergeser ke Sulawesi Barat, namanya Mamuju. Mamuju, iya. Pengadilan Negeri Mamuju, kemudian saya bergeser lagi dari Mamuju ke Gorontalo. Dari Gorontalo, Mamuju 3 tahun, Gorontalo 3 tahun. Nah, alhamdulillah di Gorontalo itu saya dapat beasiswa di sana, bisa sekolah di Universitas Indonesia, Jakarta. Dari Gorontalo itulah saya diutus ya. Dari Gorontalo saya selesai kuliah kembali ke Gorontalo, kemudian mutasi lagi ke Palu, Pengadilan Negeri Palu. Ya, kenapa gesernya di Sulawesi saja? Iya. Ya karena istri saya orang sana, orang sana. Ya jadi alhamdulillah Mahkamah Agung memberikan kesempatan hanya seputaran di sana gitu karena istri saya orang sana. Kemudian dari Palu saya promosi sebagai wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Riau. Itu di tahun berapa? 2016. 2016. Sebagai wakil ya. Pelalawan itu kelas 2. Oke. Nah, di pengadilan ini ada tingkatannya, kelas 2, 1B dan 1A dan 1 Ausus gitu. Nah, jadi dari promosi tersebut saya dipercayakan lagi menjadi ketua di PN Ngabang. Landak, Kabupaten Landak. Oh, berarti sempat balik ke Kalimantan Sempat dong? balik ke Kalimantan untuk 18 tahun kemudian. Baik. 18 tahun kemudian. Setelah memutar Sulawesi ya dan ujung Indonesia ya. Silakan adik-adik, sahabat-sahabat sekalian, hitung tuh udah berapa tempat ya. Kemudian dari promosi jadi ketua PN Ngabang, saya dimutasikan ke PN Watampone, itu di Sulawesi lagi. Itu atas permintaan karena waktu itu orang tua saya lagi sakit keras, ya. Jadi saya mengundurkan diri untuk dari jabatan struktural. Jadi alhamdulillah dikabulkan. Ya alhamdulillah juga pindah ke Sulawesi, malah orang tua saya tidak panjang umur ya di tahun itu. Ya akhirnya dari PN Watampone promosi lagi ya. Ini setiap promosi itu ada tahapan fit and proper test namanya. Tes kelayakan ya. Sebagai pimpinan. Jadi alhamdulillah dikasih kepercayaan lagi untuk menjadi wakil ketua PN Bangkinang kelas 1B. Bangkinang di daerah mana? Di Riau juga. Riau. Jadi Riau udah 2 kali alhamdulillah. Dari Riau promosi naik di situ menjadi ketua. Di PN Bangkinang kelas 1B. Ikut lagi fit and proper test, uji kelayakan untuk menjadi pimpinan kelas 1A. Alhamdulillah lulus dan diberi kepercayaan menjadi wakil di PN Manado, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, ya. Di sana alhamdulillah cuma 9 bulan, ya karena situasional
pasangan hidup saya harus mendahului kami di bulan Mei lalu, sehingga anak-anak semua saya sekolahkan di Pontianak, karena Pontianak tempat kelahiran saya. Saya tahu persis tentang Pontianak ini. Jadi bagi saya, ya dari sisi keamanan, pendidikan, Pontianak sangat layak untuk anak-anak. Alhamdulillah saya dipercayakan dari permohonan untuk pindah ke Pontianak menjadi wakil di sini. Wakil lagi kelas 1A. Ya sampai saat ini baru hampir 1 bulan. Hampir satu bulan. Jadi saudara-saudara sekalian, itulah perjalanan karir saya menjadi hakim. Walaupun cita-citanya bukan hakim. Nah, ini sedikit memotivasi. Cita-cita itu boleh digantungkan setinggi langit, ya. Tapi Allah lah yang menentukan. Kita berusaha, berdoa agar cita-cita itu tercapai, namun ternyata Allah berkata lain. Cita-cita saya ingin jadi dokter, tahu-taunya di dunia hukum. Di dunia hukum. Ya tidak nyambung tuh ya. Tidak nyambung sekali ya. Tapi ya alhamdulillah ya, karena garis tangannya akhirnya kuliah di Fakultas Hukum. Saya selesai, ya itulah alhamdulillah ikut tes CPNS, lulus Departemen Kehakiman. Gitu. Makanya seperti yang awal saya ceritakan itu, awal mula saya jadi calon hakim. Nah, hakim itu bukan cita-cita saya. Bukan cita-cita. Tapi itu garis tangan hidup saya. Takdirnya malah jadi hakim ya. Alhamdulillah. Saudara-saudara sekalian, usaha, doa sudah kita lakukan. Tapi karena Allah berkehendak lain, ya kita harus bisa fokus di titik yang Allah tentukan. Ya. Jadi jadi hakim ya. Ya kalau dibilang tantangan dari penempatan saja bisa Kak Mutia lihat ya dari mutasi-mutasinya itu. Lumayan struggle untuk pemindahan doang nih istilahnya. Baru di sisi itu. Itu. Belum lagi dari sisi tantangan lainnya. Budaya, tradisi daerah-daerahnya. Betul sekali. Kasusnya lagi. Belum lagi ASN-nya di PN tersebut. Silakan bagaimana tantangan yang harus kami hakim hadapi. Betul sekali. Ditambah lagi jauh dari keluarga. Orang tua di mana, saya dan keluarga di mana. Belum lagi ditambah ada titik-titik tertentu kita harus memilih memilih tempat tinggal yang cocok untuk kami dan anak-anak ya. Otomatis karena pendidikan di setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, cuman alhamdulillah di keluarga saya menentukan anak-anak minta di Makassar karena kampungnya istri saya. Jadi kami home base-nya di Makassar sejak saya bertugas di Gorontalo. Sejak di Gorontalo. Berarti ketemu istri itu? Waktu di Sulawesi tugasnya di sana. Waktu di Gorontalo atau di Mamuju. Di Mamuju ya. Ketemu istri di situ. Berarti nikah di usia berapa Bang kalau boleh tahu? Saya telat ya, usia 30 tahun baru menikah. Karena prinsip saya harus siap lahir dan batin dulu dengan harus menjadi pegawai. Ya dulu memang trennya pegawai, bukan pengusaha ya. Jadi pegawai ya, saya udah yakin saya mantap baru saya menikah. Nah, kalau orang-orang kebanyakan kan
menikah dulu baru pikirkan karir atau pekerjaannya ya. Wah, jadi maksudnya bisa dibilang di tahun sekitar 2000-an awal ya, 2000-an awal betul. Sudah memikirkan hal seperti itu. Padahal kalau dipikir informasi itu sangat sulit sekali didapatkan pada saat itu ya Bang ya. Betul. Tapi sudah memikirkan seperti itu berarti tidak jauh-jauh nih dari bagaimana orang tuanya Bang Budi dalam mendidik ini sangat menarik sekali tentunya nih Bang. Nah, tadi kan udah ceritain tuh tentang alurnya menjadi hakim, tantangannya dan lain sebagainya macam. Tadi menarik sekali tentang kasus nih Bang. Ternyata kalau yang Muti simpulkan dari yang Abang sampaikan terkait kasus ini tentunya, ternyata setiap culture yang berbeda di setiap daerah mungkin memiliki kasus yang berbeda juga. Betul. Meskipun bisa dibilang ya hampir mirip nih di culture ini memiliki kasus A, kasus B. Betul. Mungkin di Pontianak juga beda lagi kasusnya, bisa dibilang kayak gitu ya Bang ya. Betul. Nah, tapi nih Bang, yang jadi pertanyaan menarik mungkin lagi relevan dan sempat juga apa ya bisa dibilang sempat viral lah di sosial media tentang banyak kayak Abang mungkin Abang pernah lihat bahwa ada orang yang mencuri jagung atau ubi namun dilaporkan kemudian sampai masuklah ke pengadilan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kira-kira apakah ketika ada orang yang menuntut seperti itu untuk hal kecil, apakah hakim ini bagaimana tindakan hakim dalam memutuskan hal itu? Baik ya, jadi yang namanya hidup dan kehidupan itu ada namanya hak dan kewajiban dari masing-masing individu atau masyarakat. Ya, kepada orang-orang yang merasa dirugikan, dia punya hak ya untuk melaporkan apabila itu berkaitan dengan pidana. Begitu juga berkaitan dengan hak kepemilikannya. Bisa menuntut juga dari jalur keperdataan. Ya. Nah, seperti yang disampaikan kasus apa ini viral banyak sekali, curi sendal, curi susu, curi jagung, curi itu untuk kehidupan sehari-harinya. Betul sekali. Kalau zaman dulu ya saklek ya, saklek. Ya, sekarang alhamdulillah hukum itu dinamis. Hukum itu berjalan mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan zaman ini juga banyak ahli-ahli hukum di dalamnya yang menemukan, menciptakan hukum itu. Ya. Nah, dikaitkan dengan yang disampaikan kasus tadi, saat ini sebenarnya teori ini sudah lama. Ya, teori ini sudah lama. Namanya teori restoratif justice. Atau keadilan restoratif. Nah, dengan teori inilah berkembang akhirnya ke hukum. Ya, karena apa? Masyarakat menuntut keadilan. Keadilan seperti apa? Ya kan? Nah, makanya dengan adanya teori itu muncullah dasar ya hukum bagi hakim, bahkan mulai dari penyidikan Polri, penuntutan sampai di pengadilan, itu teori itu diberlakukan di setiap institusi ini. Ya, dengan teori itu, itulah sebagai dasar saat ini. Ya, kalau dulu kan dihukum sekian tahun. Nah, kalau saat ini itu bisa diselesaikan dengan upaya perdamaian. Jadi saat ini hukum pidana tidak semata-mata untuk memidanakan orang, tapi saat ini lebih mementingkan kepada pendekatan kekeluargaan. Itulah namanya keadilan restoratif. Keadilan restoratif. Jadi hakim saat ini bisa memutus perkara tersebut, dia hanya memberikan tindakan misalnya. Tindakan itu ya seperti itu, pengembalian restitusi kepada korban, ganti kerugian, atau melakukan suatu perbuatan tertentu untuk perkara-perkara anak yang berhadapan dengan hukum, membersihkan masjid, membersihkan gereja, atau kerja sosial. Nah, itu seperti itu. Nah, terhadap kasus-kasus orang dewasa saat ini, ya kita bisa memutus dengan putusan percobaan. Nah,
putusan perkara itu adalah perkara pidana, tapi tidak perlu dilakukan, diganti dengan yang lainnya. Ya, namanya putusan percobaan yang bisa diterapkan kepada pelaku-pelaku ini. Ya, ini sudah efektif. Saya lupa ada peraturan Mahkamah Agungnya yang diberlakukan untuk terhadap perkara-perkara ancamannya di bawah 7 tahun. Ya, jadi bisa dipakailah peraturan Mahkamah Agung tersebut. Dan bukan hanya Mahkamah Agung yang mengeluarkan peraturan, juga penyidikan, Perkapolri itu, peraturan Kapolri, dan peraturan Kejaksaan Agung. Nah, itu masing-masing sudah membuat aturan sedemikian rupa, bahkan sampai perkara narkotika bisa dilakukan restoratif justice. Ya, jadi dengan adanya peraturan itu, ya saat ini tidak lagi terdengar hakim menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap perkara-perkara yang seperti disebutkan tadi. Hal-hal kecil. Jadi ujungnya malah hakim berusaha untuk mengupayakan hal-hal terbaik ya, Bang. Ya? Itu tadi. Sekarang orientasinya adalah keadilan bagi masyarakat. Ya. Jadi keadilan bagi masyarakat. Ya, walaupun tadinya orang menganggap pelaku itu harus dipidana, dihukum. Ya, saat ini dengan adanya musyawarah untuk mufakat, korban memaafkan, pelaku juga meminta maaf atas kehilafannya dan bersedia untuk mengganti kerugian. Alhamdulillah itu saat ini berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik. Wah, akhirnya hal-hal yang viral itu mungkin ya mereka masuk pengadilan dan lain sebagainya, tapi hal itu tuh bisa juga untuk tidak dipidanakan ternyata. Apalagi untuk hal-hal kecil yang sebenarnya ya masih bisa ditanggulangi lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau masih ngomongin tentang perkara nih ya, Bang Budi ya, kira-kira selama pengalaman hidup Abang nih bertahun-tahun menjadi hakim gitu kan, ada nggak sih kayak pengalaman paling kompleks lah yang pernah Abang hadapin tentang apapun itu ketika Abang menghadapi perkara kasus yang mungkin mau Abang sharing nih sama teman-teman Qoro'a? Oke, sekali lagi jangan melihat jabatan hakim itu ujuk-ujuk enak ya, keren ya, tidak ya. Saya mau katakan bahwa jabatan hakim itu memang jabatan yang orang-orang tertentu saja yang bisa menjabatnya. Itu bagi saya adalah orang pilihan dari Allah ya, tentunya Tuhan Yang Maha Esa. Tantangannya itu luar biasa ya. Kami sudah biasa diintimidasi. Bukan kami saja, keluarga pun demikian. Ya, sementara saat ini keamanan bagi kami belum maksimal. Belum maksimal. Sampai keluarga hakim juga ya, Bang? Ya, jadi ada perkara-perkara tertentu ya yang akhirnya kami ya hakim harus mengamankan keluarga untuk kembali ke tempat keluarga kita agar lebih aman. Karena berkaitan dengan perkara yang kita tangani. Contoh, terorisme. Tahu terorisme? Ya, itu kasus yang sangat-sangat terorganisir. Kemudian berkaitan dengan SARA. Nah, itu juga pernah kami hadapi. Bahkan kami harus dievakuasi dari kantor. Bahkan ada kantor yang dibakar gara-gara itu. Ya, jadi sekali lagi jangan dipandang bahwa hakim itu enak, gitu. Keren. Ya, memang tulisannya hakim, ya jabatannya bagus, baik. Ya, bagi kami ya karena amanah jabatan ini dari Allah ya, kepercayaan yang diberikan, sehingga kami harus melaksanakan dengan penuh tanggung jawab tentunya.
walaupun dengan rintangan yang sangat luar biasa. Ya bagi kami yang sudah masa kerja kurang lebih 99 itu berarti berapa tahun ya? 25 tahun ya. Ya, tentunya dari masa kerja demikian itulah yang mendewasakan kami. Ya, sehingga kami setiap menghadapi pergolakan ya dari kasus-kasus tertentu, ya intinya kami siap lahir dan batin, ya apalagi ini bidang tugas kami, ya mati pun, wafat pun dalam pekerjaan, ya bismillah. Ya itu karena Allah semata gitu. Ya karena bagi kami ya pekerjaan kami adalah ibadah. Ibadah. Oke. Masya Allah, tabarakallah. Nah, Bang Budi, ini kan dengan segala kesibukan Abang tentunya sebagai wakil dan sebelum-sebelumnya ini kan pasti super sibuk lah. Kayak sekarang aja kita podcast ini jam berapa gitu kan, ya harusnya jam pulang nih belum pulang gitu istilahnya. Nah, tapi yang jadi penasaran adalah gimana sih Bang Budi itu dalam mengatur memanajemen waktu Abang dengan baik agar tetap bisa berhubungan secara spiritual dengan Allah tetap berjalan, kemudian tentunya dengan keluarga juga. Kira-kira dari Bang Budi sendiri seperti apa? Pribadi saya ya disiplin lah kuncinya dari semuanya. Bagaimana kita bisa membagi waktu, kalau kita ibadah ya kan Muslim sudah jelas tuh waktunya ya. Bahkan kita lagi sidang pun ketika mendengarkan azan kita skor tuh stop, kita dengarkan dulu suara azan. Nah, selesai kita lanjutkan ya bahkan sedang bersidang karena tanggung ya, itu jam makan itu atau istirahat kami itu terlewatkan tuh biasa tuh. Biasa. Makanya banyak sekali hakim sakit ma ya. Karena terlalu semangat dalam bekerja. Jadi pertama disiplin ya, terus manajemen persidangannya juga kita harus bisa atur. Begitu juga kepada keluarga ya. Kalau bagi saya pribadi ya pekerjaan, keluarga. Nah, jadi pekerjaan saya tidak bawa di keluarga. Nah, kalau saya di keluarga, saya urus keluarga saya gitu. Walaupun pekerjaan kami ini juga kami bawa ke rumah. Karena nggak mungkin dengan waktu yang jam 8 sampai setengah 5, sidang mulai pagi, biasanya jam 9 sampai malam kapan kami harus membuat putusannya. Ya akhirnya kami mengambil jatahnya keluarga di rumah untuk bikin putusan ya. Biasanya bagi saya pribadi ketika beban pekerjaan banyak kita harus buat putusan ya, biasanya saya buat putusan di rumah. Tapi pulang kantor makan bersama dengan keluarga itu harus ya. Di meja makan itulah kita bisa mendengarkan keluh kesah anak-anak dengan istri. Setelah itu ya saya pamit untuk melanjutkan pekerjaan di rumah. Saya patok tuh, kalau dulu ya sebagai hakim biasa, saya tidur itu paling tidak jam 1 atau jam 2 selesai membuat putusan. Saya tidur, bangun lagi, sholat subuh, persiapan ke kantor. Bisa dihitung jam tidurnya kami jam berapa jam. Ya. Tidak dapat 8 jam sih. Normalnya kan kita 8 jam ya Bang? Sehatnya 8 jam, ya sehatnya 7-8 jam. Tapi itulah kami, ya. Karena itulah pilihan hidup kami, ya kami harus terbiasa dengan hal tersebut. Ya alhamdulillah saat ini pemerintah Mahkamah Agung sudah memberikan jaminan kesehatan kepada kami ya, baik BPJS maupun asuransi InHealth ya, itu baru untuk hakimnya saja. Mudah-mudahan ke depan untuk keluarga juga, karena keluarga juga itu yang paling berat saya rasakan. Apalagi dengan beban pekerjaan kita seperti ini, istirahat kurang, otomatis sakit-sakitan kan gitu ya. Ya itulah ya. Jadi kita harus benar-benar pintar untuk mengelola waktu ya, baik untuk kantor, masyarakat, pencari keadilan, keluarga. Ya, itu. Dan tentunya urusan kita sama Allah juga ya Bang. Iya, itu ya karena apa ya, hidup ini kan semua sudah sudah ada jalannya ya. Betul sekali. Tinggal kita bagaimana menyelesaikan jalan ini gitu. Ya, jangan lupa itu dengan penciptanya gitu.
Wah, Masya Allah. Nih Bang, kebetulan kita kan podcastnya di Quran ya Bang. Iya. Nah jadi di dalam Islam tuh kan maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala itu ada punya salah satu sifat namanya al-adl ya, yaitu artinya keadilan gitu. Iya. Nah tapi kalau dari Abang sendiri nih, bagaimana sih Abang mengkonsepkan keadilan itu dan bagaimana mengimplementasikannya ke pengadilan kita saat ini? Ya, kalau ya semua bagi saya ya. Makanya pendidikan dasar ya itu kita harus benar-benar ya bagi kita Muslim harus benar-benar tahu isi dari Al-Quran itulah. Ya, silakan ya. Saya bukannya ya apa ya agama saya kuat, tidak ya. Tapi saya tahu mana yang salah dan benar ya dari belajar Al-Quran itulah. Masya Allah. Jadi terjemahan Al-Quran itu sangat-sangat indah ya. Itulah semua isi kehidupan kita tuh ada di situ sebenarnya. Tinggal bagaimana kita saja menyempatkan waktu ya. Itulah tadi pendidikan dasar itu sangat penting bagi anak-anak sampai dewasa. Ya kalau anak-anak sudah mendapatkan itu ya akan terbawa terus sampai dia dewasa gitu. Nah dari situ ya agama ya kebetulan keluarga saya ini bukan backgroundnya Islam murni, tidak. Karena bapak saya mu'alaf, ya menikah sama ibu saya seorang muslimah, ya. Bapak saya orang Bali, ibu saya orang Cirebon. Menikah dengan ibu saya dalam agama Islam, jadi anak-anaknya sampai saat ini ikutlah Islam. Ikut Islam ya. Jadi dari situlah kita banyak belajar ya sampailah masalah keadilan ya keadilan bagi semua lah ya, keadilan bagi semua. Jadi agama juga mengajarkan bagaimana harus bersikap adil ya. Begitu juga terimplementasi kepada hukum. Ya makanya sebenarnya kalau dilihat dari filosofinya atau filsafat hukumnya, yaitu keadilan udah dari zamannya Nabi sudah ada, gitu sudah ada. Yang seperti yang saya katakan tadi, keadilan restoratif itu di zaman Nabi sudah ada sebenarnya, cuman namanya bukan itu, ya namanya lain kan masing-masing agama dan ini punya nama masing-masing berkaitan dengan keadilan. Itu sudah ada, cuman itulah. Kebetulan saya saya S2-nya dulu fokus studinya itu ke keadilan restoratif ya. Jadi saya sedikit banyak tahu teori ini muncul ya ternyata sudah dari zaman Nabi sampailah saat ini dengan ditemukan oleh para ahli tersebut. Jadi ya itu kalau saya pribadi ya keadilan ya menempatkan pada posisinya atau memberikan hak yang sama ya kepada para pencari keadilan. Nah, itu bisa kita implementasikan ketika kita bersidang, memberikan hak yang sama kepada penggugat, kepada tergugat. Ya. Hanya kalau memutuskan perkara itu yang kadang-kadang dikatakan tidak adil. Karena apa? Yang namanya orang berperkara pasti ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang bilang adil, yang kalah tidak adil. Nah itu ya. Jadi itulah ya, sepanjang ya keadilan yang kita putuskan itu bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Itulah prinsip yang saya anut selama ini ya, backgroundnya tentunya dari agama. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Ini luar biasa banget. Maksudnya kalau bicara tentang keadilan, apalagi tadi kita udah bahas restorasi justice gitu kan. Yang maksudnya bisa dibilang ya dalam beberapa tahun ke belakang yang baru diimplementasikan di Indonesia itu sendiri. Betul. Namun kalau kita tadi yang seperti Bang Budi katakan, karena memang fokusnya S2-nya di bagian situ, ternyata ketika dipelajari lebih dalam, itu tuh sudah ada ternyata di zaman Nabi nih teman-teman semuanya. Ini jadi ilmu tambahan baru lagi buat kita ya Bang ya istilahnya. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu bahwa hal ini nih sudah lama. Jadi kok memang balik lagi sama patokannya. Bahkan tadi membicarakan lagi lah apa yang tadi Bang Budi sampaikan bahwa pendidikan dasar itu bahkan bisa dimulai dari Al-Quran itu tadi. Nah sayangnya memang kerap kali kita nih baca Quran atau
ngaji Quran, tapi tafsirnya itu kita nggak baca Betul sama sekali ya Bang ya. Betul. Padahal kalau dipikir yang balik-balik lagi sama yang Bang Budi katakan bahwa semuanya itu udah ada ternyata di Quran. Tinggal kitanya aja mau berpikir kritis atau enggak nih sama arti-arti yang udah ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Di Bang, ngomongin Quran nih, otomatis kita pasti larinya ke belajar Quran nih. Kebetulan kita di Qoro'a kan. Nah, kalau menurut Bang Budi sendiri nih, bagaimana sih, seberapa penting sih tentang belajar Quran ini tentunya bagi generasi muda lah tentunya. Ya, jadi sebelum saya jawab itu, saya dulu tuh orangnya sangat senang sekali ketika puasa. Mungkin nggak tahu ya, itu TV apa saya lupa, kayaknya TVRI deh. Ya. Yang setiap harinya menampilkan orang ibadah di Mekah, terus ada bacaan Quran. Di bawahnya itu terjemahan. Itu saya senang sekali bacanya tuh. Ya, kalau dulu kan kita Al-Quran cuman Al-Quran begitu saja tanpa terjemahan. Ya itu. Sekali. Jadi saya duduk di situ ya, sambil itu saya baca-baca itu. Nah itulah ya. Bagi saya itulah pengetahuan. Nah, itu saya katakan tadi, semua itu sudah ada di Al-Quran. Bagaimana kita ada waktu untuk mempelajarinya. Nah, kesempatan itulah, walaupun saya belum sepenuhnya menguasai, tapi anak-anak saya wajib harus baca Quran dan tahu isinya. Itu makanya saya carikan guru-guru ngaji yang paham, yang paham baik Al-Qur'annya maupun terjemahannya itu. Nah, gitu. Nah, menjawab tadi seberapa pentinglah belajar Quran terutama di era digital ini ya, Bang ya tentunya. Nah, ini yang saya sangat tertarik ya. Di Qoro'a ini ternyata ada berkaitan dengan pelajari Al-Quran secara online, ya, elektronik. Itu sangat luar biasa. Bahkan kami saat ini ya di pengadilan, pelayanan terhadap pengguna jasa pengadilan, pelayanan terhadap para pencari keadilan, kita lakukan secara online juga. Secara online. Luar biasa itu. Bahkan mediasi pun kami bisa lakukan secara online. Nggak perlu kita tatap muka begini, tapi kita tatap muka secara virtual tersebut. Ya. Jadi itu luar biasa. Saat ini anak-anak muda ya tentunya dimudahkan. Apa ya? Gadget itu adalah kamus berjalan. Kamus berjalan. Ya bagi saya pribadi ya. Apapun kita bisa tahu ya. Dengan mengetik saja ini semua saya tinggal baca. Cuman harus kita pintar untuk dalam memilih apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Apalagi berkaitan dengan belajar Al-Quran secara online. Betul. Apalagi ada yang memandukan ya seperti di Quran ini, aduh sangat luar biasa. Saya rasa ya nggak ngerti, mudah-mudahan jatahnya guru ngaji nggak berkurang ya. Jadi anak-anak saat ini kan semua familiar sekali dengan yang namanya gadget ya. Betul sekali. Luar biasa. Saya acungkan jempol yang selama ini saya pikir kami saja yang memikirkan pelayanan kepada pengguna jasa ini, masyarakat ini melalui online, ternyata belajar Quran pun bisa secara online. Luar biasa. Kami salut luar biasa. Ya tinggal Allah yang membalas ya kehebatan kalian-kalian ini. Amin ya rabbal alamin, insyaallah tabarakallah. Jadi kalau dari pendapat Bang Budi sendiri memang mendukung sekali lah ya Bang ya, sangat untuk mendukung. Belajar Quran itu apalagi sifatnya sudah mudah. Ya, betul sekali. Mudah ya cuman itu ya, hanya kita harus bisa memilah dan memilih mana mungkin podcast atau seperti penyedia jasa ini yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena saat ini kan banyak sekali orang yang menyisipkan atau menyalah artikan huruf dan arti. Iya. Itu yang kita harus diwaspada itu. Makanya banyak sekali kan viral juga itu di media massa berkaitan dengan Al-Quran yang menyimpang. Iya, tidak sesuai dengan aslinya, istilahnya seperti itu. Betul. Ya betul sekali sih. Akhirnya ini jadi catatan buat kita bersama juga nih teman-teman, bahwa pintar-pintarlah kita dalam memilih mushaf yang mungkin udah ada latinnya, kemudian aplikasi belajar Qur'annya atau aplikasi Qur'an apapun itu untuk
pintar juga dalam memilih, pilih yang terpercaya, karena jangan sampai yang tadi Bang Budi katakan itu berbeda tuh isinya, begini artinya begini, atau tambah lagi gini Bang, kita kan nggak hafal ya beberapa ayat Quran ya kan, nggak hafal 1 sampai 30, maksudnya nggak hafal semuanya, ada beberapa yang kita nggak hafal, ujung-ujungnya karena nggak hafal itu tadi kita main baca-baca aja tuh kan, entah mushafnya atau aplikasi Qurannya, yang ternyata itu memiliki arti yang berbeda. Atau ya itu bukan isi Quran, bisa jadi itu ya hanya ayat-ayat yang tadi tuh jadinya menyimpang, khawatirnya seperti itu. Makanya kalau bisa ada garansi ya dari penyedia jasa seperti ini yang benar-benar menjamin 100% bahwa isinya itu adalah benar adanya. Iya, betul sekali. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Betul sekali, Masya Allah. Ini jadi catatan bagi kita bersama lagi nih, Masya Allah, tabarakallah. Oke, Bang Budi, ini boleh nggak nih izin kita tanya untuk lebih mendalam di kehidupan pribadi Abang nih? Silakan. Jadi tadi di awal nih kan teman-teman Bang Budi udah nyeritain tentang alur perjalanan karirnya, kemudian juga tadi udah cerita bagaimana Bang Budi untuk memanajemen waktu, untuk membagi antara karir, pekerjaan, pengabdian kepada masyarakat, dan juga kepada keluarga, yang tentunya kalau dilihat dari cerita Bang Budi bisa dibilang kayak 24/7 ya ke masyarakat ini untuk pribadinya sendiri seperti tidur dan mungkin kesenangan pribadi lah mungkin biasanya ini kayaknya minim sekali nih teman-teman, hanya sekian persen dari kehidupannya. Nah, tapi nih Bang Budi, kalau tadi kan Abang udah bilang nih bahwa mohon maaf mungkin ini sedikit emosional ya, tapi ya kembali lagi ke Bang Budi untuk menjawabnya terkait almarhum istri yang sudah berpulang di bulan 5 lalu ya Bang ya. Itu kan pasti kehilangan berat yang Abang rasakan karena sudah puluhan tahun ya Bang ya mungkin sama istri. Nah, dari kehilangan itu dan kemudian Abang harus bermutasi ke Pontianak dan mengorbankan pilihan jabatan yang mungkin lebih menjanjikan, lebih oke banget lah sedikit di atas gitu. Nah, gimana sih Bang pengalaman Abang dalam menghadapi kehilangan itu dan ketabahan yang Abang jalani, kira-kira seperti apa? Akhirnya dari pengalaman hidup ya semua akhirnya lillahi ta'ala ya, semua itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita manusia ini tinggal bisa ikhlas, bisa sabar atau tidak dalam menghadapi itu. Cobaan hidup setiap manusia pasti ada, walaupun berbeda-beda. Ya bersyukur ya, kita bersyukur bahwa di dalam pekerjaan saya khususnya permohonan itu bisa dikabulkan. Ya, karena apa? Ya bisa dibayangkan, ibu anak-anak tidak ada, saya sendiri tugasnya jauh sekali di Sulawesi Utara, gitu. Makanya karena kita tempat tinggal di Makassar, akhirnya saya berpikir panjang dan lebar, saya ingin menyelamatkan mental anak-anak dan pendidikannya, sehingga saya mengambil keputusan untuk anak-anak itu sekolah di sini. Karena saya lahir besar di sini dan saya sangat-sangat tahu tentang kehidupan di Pontianak. Jadi bagi saya pribadi ya, rasa aman itu saya dapatkan di sini. Ya, karena pengalaman hidup. Ya dari sabar dan ikhlas itulah akhirnya secara mental, secara psikologis saya sangat-sangat siap. Walaupun 2 bulan setelah istri saya meninggal dunia itu jiwa saya sangat terguncang, apalagi jiwa anak-anak. Alhamdulillah kita punya keluarga, teman, itu semua mendukung untuk kita lebih sabar dan ikhlas, dan akhirnya kita tahu makna akhir dari sabar dan ikhlas itu sendiri. Jadi kita harus benar-benar merelakan kepergian karena kita harus masih melangkah lagi ke depan. Karena Allah masih memberikan kita kehidupan
Ya, lain halnya Allah panggil kita juga. Ya, jadi kita harus terus melangkah ke depan karena masih ada seperti anak-anak sebagai tanggung jawab saya. Apalagi masa depannya, ya alhamdulillah saya pun masih bisa bekerja sesuai dengan permohonan dan keinginan saya. Dan dengan bersatunya saya dengan anak-anak di sini, ya insya Allah mereka terkontrol, ya terawasi dengan baik. Apalagi saya masih punya orang tua, ibu dan adik serta keponakan yang saya juga bisa melihat langsung ya kehidupan mereka dan memberikanlah arahan-arahan kepada mereka agar hidup ini ya bisa bermanfaat ya bagi pribadi maupun masyarakat. Gitu, dibagilah dengan pengalaman-pengalaman kita ya, karena ada keponakan ini ada juga yang ingin jadi hakim ya, atau ingin di bidang hukum ya, itulah jadi saya tinggal kasih pemahaman, pengertian dengan pekerjaan seperti itu. Masya Allah. Ya awalnya ya anak-anak itu tidak ada yang mau jadi hakim karena melihat orang tuanya ini kemana-mana dan mereka melihat kan mereka mengalami ya dari daerah satu ke daerah lain, sehingga secara psikologis mereka pun harus beradaptasi gitu. Ya bayangin seperti anak saya SD saja itu sampai 4 kali pindah 4 kali pindah sekolah dengan budaya yang berbeda-beda. Iya, bisa betul bayangin waktu anak saya sekolah di Palu pakai bahasa Palu tuh bicaranya logatnya. Iya. Pindah ke Riau pakai bahasa Medan ya. Coba perubahan-perubahan itu yang membuat mereka tuh waduh lebih baik tinggal satu di daerah saja. Iya, gitu. satu daerah. Makanya sekarang tuh ada yang mau jadi pengacara, ya monggo. Saya bilang nggak ada masalah bagi saya. Yang penting kalian suka ya. Karena saya nggak terlalu membatasi. Awalnya sih saya pengen ada yang jadi dokter ya, karena cita-cita saya dokter gitu. Tapi nggak tahu nih yang mana anak saya. Coba itulah saya kembalikan ke mereka. Saya nggak mau memaksakan kehendak saya. Iya. Karena kalau tidak sesuai dengan hati nuraninya, pilihannya ya tentunya akan sia-sia. Iya, betul sekali. Jadi itulah. Ya, jadi luar biasa, pengalaman hidup yang sangat luar biasa. Ya. Apalagi sekarang tanpa Pasangan. istri di samping saya, ya memang tidaklah mudah. Ya, Ya, banyak betul sekali. orang bilang ikhlaskan, sabarkan gitu. Ya, kalau di mulut tuh gampang, tapi Betul kalau kita sekali. laksanakan sangat-sangat luar biasa. Betul sekali. Butuh waktu untuk yang akhirnya kita harus bisa ikhlas, sabar dan menerima. Nah, itu. Betul sekali. Nah, sekarang saya udah ke tahap itu semua. Ya, tinggal ya ke depan bagaimana. Iya. Kita lihat nanti. Bisa dibilang 2 bulan itu lumayan struggle juga ya, Bang ya. Luar Maksudnya, biasa. nggak bisa dia yang pasangan kita yang Ya. menghadapi suka dan duka Ya. kita, tiba-tiba Allah panggil tuh Ya. balik-balik lagi bahwa pentingnya keikhlasan, ketabahan itu yang paling penting ya teman-teman semuanya dari Ya. perjalanan hidup Bang Budi ini kita bisa ambil Betul. petik pelajarannya. Dimana saya pikir Bang, tentu kita pasti akan mengalami kehilangan ya Bang Ya. tentunya. Entah kita yang ditinggalkan atau kita yang meninggalkan. Ini tuh udah pasti bakal terjadi sama kita. Tapi bagaimana caranya kita mampu untuk ikhlas, kita mampu Betul. untuk tabah dalam menjalankan hal ini. Karena balik lagi nih, memperkuat statement Bang Budi bahwa Bang Budi sampaikan tentang apa yang sudah terjadi ini ya memang sudah takdirnya Allah. Ya, betul. Bisa dibilang ya ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuznya. Betul. Dan sebagai kita adalah hidup itu pilihan, kita harus mampu untuk memilih mana jalan yang menurut kita terbaik, yang tentunya sudah sesuai dengan Lauhul Mahfuz, dan bagaimana kita mampu untuk bertanggung jawab atas pilihan kita itu tadi. Betul sekali. Karena apapun pilihan pasti ada risikonya tentunya ya Bang Betul, Budi ya. betul. Dan Kalau bicara kehidupan ya tinggal menunggu waktu saja. Ya. Ya, sambil menunggu waktu ya bagaimana caranya kita bermanfaat. Ya, untuk sesama, bermanfaat untuk keluarga. Ya, betul Nah, sekali. waktu itu ya seperti tadi itu sudah dituliskan di sana, tinggal menunggu waktu dengan usaha, upaya membuat keluarga dan masyarakat itu
baik. Baik ya, Baik. Bang. Masya Allah, tabarakallah. Ini luar biasa banget. Dari kita bicara tentang bagaimana kehidupan seorang hakim, bagaimana tentang kehidupannya sehari-hari, kemudian tentang bagaimana pengamalan Al-Quran ini sebagai dasar itu sangat penting sekali teman-teman semuanya. Betul. Dan bagaimana kita menghadapi kehidupan ini tentunya dengan tenang, ya itu tadi balik-balik lagi ke dasarnya. Karena ketika kita sudah paham akan hal itu, maka tentu saja ketenangan itu akan hadir dengan sendirinya tentunya ya Betul, Bang ya. betul. Masya Allah, tabarakallah. Oke Bang Budi, ini mengingat waktu juga ya kan, biar gak terlalu lama ngambil waktu Bang Budi ini udah lewat jam kantornya nih. Mungkin pesan sih Bang, pesan-pesan untuk generasi muda saat ini, karena kalau kita ini mungkin udah pernah dibahas di podcast sebelumnya lah ya Bang ya. Ini tentang bagaimana katanya generasi milenial ataupun generasi di atasnya dikatain lebih giat nih dibanding generasi kita yang masih muda nih. Tentunya mungkin Bang Budi memiliki penilaian sendiri tentang generasi muda saat ini, apalagi di era digital. Belum lagi tadi kita habis bahas belajar Quran. Nah, kira-kira pesan deh Bang buat teman-teman muda-mudi kita nih yang mungkin lagi nonton. Baik ya, jadi buat anak-anak muda ya, adik-adik semua, zaman saat ini adalah zaman eranya digitalisasi. Yang saya katakan tadi, semua ada di tangan kita atau di genggaman kita yang melalui gadget tersebut. Ya, pintar-pintarlah dalam memilah dan memilih ya, karena keterbukaan informasi tersebut ya, sehingga ya tergantung kita akhirnya. Apakah kita akan ke arah yang benar dan bermanfaat? Apakah kita ke arah yang salah dan rusak akhirnya, sia-sia hidupnya? Ya, itu tergantung kita. Jadi selain itu juga ya harus doa, usaha, terutama doa orang tua kalau masih ada. Ya, manfaatkanlah orang tua kita yang masih ada, karena doa mereka itu doanya tembus sampai ke langit ketujuh katanya. Ya, jadi kalau setiap apapun keinginan, tujuan hidup, ya mintalah doa sama orang tua. Yang selanjutnya, pinter-pinterlah dalam bergaul, memilih teman, memilih berita, memilih pergaulan, ya itu terutama apalagi di zaman sekarang kejahatannya luar biasa. Ini baru kita bicara kejahatan keluarga dan anak-anak ya, belum berbicara dengan kejahatan yang datangnya dari luar, kejahatan transnasional namanya, terorisme, pencucian uang, perdagangan orang, korupsi, lingkungan, dan macam-macam itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Makanya dari itu berhati-hati dan selalu waspada dalam memilah dan memilih apapun jenisnya informasi yang akan kita tangkap atau inginkan gitu. Tentunya ya kalau masih ada orang tua tadi, konsultasilah sama orang tua atau guru ya, atau guru spiritual ya. Saya pribadi ada guru spiritual karena saya bukanlah makhluk yang sempurna ya, makhluk penuh dosa, tapi dengan adanya guru spiritual kita ya, itulah yang selalu mengingatkan kita. Ya, betul sekali. Ya, guru spiritual saya itu selalu WA tentang ini, tentang itu semuanya tentang kehidupan. Ya, nah, jadi dari hadis ini maknanya ini ya, alhamdulillah ya. Jadi kalau kita ada waktu sempat-sempatkan baca ya, agak tenang sedikit ya. Jadi itulah ya namanya untuk pengingat saya pribadi ya. Betul sekali. Jadi itu ya pesan saya kepada generasi muda ya, jangan karena semua itu gampang sehingga kita terlena. Ya, betul kalau sekali. sudah terlena akan masuk tuh setan-setan dan iblis tuh, ya. Tapi kalau kita kuat, yang tadi saya katakan dasarnya kuat, istighfar terus, ya, berzikir terus, ya, insya Allah Allah akan tuntun jalan kita ke arah yang benar dan baik. Masya Allah, tabarakallah, teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini luar biasa banget ya. Tentunya balik-balik lagi bahwa kita itu dalam beragama pun memang harus ada gurunya. Maka mau sampai kita kapanpun ya tetap akan ada gurunya ya Bang ya tentunya. Betul. Karena bukan hanya sekedar
mengklaim bahwa diri kita ini ahli atau apa di dalam agama, bukan seperti itu. Mungkin bisa dibilang ini lebih lagi untuk kita belajar lebih dalam, karena biar gimana pun belajar itu sampai mati ya Bang ya, bisa dibilang seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Ini pesan yang sangat luar biasa karena menurut saya pribadi bahwa terkait hal-hal di zaman sekarang ini memang luar biasa ya, makanya jangan sampai hal yang tadi mudah itu membawa kita kepada hal-hal yang akhirnya malah menjerumuskan kita, seperti itu teman-teman semuanya. Insya Allah, tabarakallah, ini luar biasa pesannya Bang Budi. Terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih. Jazakallah khairan. Terima kasih sudah memperkenankan kami hadir di ruangannya ini ya kan. Alhamdulillah. Karena tadi lumayan ya kalau udah masuk ke kantor pengadilan nih, dikawalnya lumayan nih. Keamanannya sangat luar biasa. Saya sampai menghadapi beberapa step-step nih dengan tim-tim kreatif lainnya gitu. Tapi terima kasih banyak Bang Budi sudah mengizinkan kami berkunjung dan berbincang-bincang tentunya di podcast Qoro'a yang luar biasa ini tentunya. Hadir Bang Budi di sini menceritakan tentang kehidupannya, kemudian tentang hukum di Indonesia dan lain sebagainya. Semoga insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada salah kata atau tingkah laku, sedikit lagi sebelum ditutup ya. Oke, baik, silakan Bang Budi. Kembali tadi yang disampaikan bahwa tim kreatif malah kemari itu sengaja saya lakukan agar selain masyarakat juga tim kreatif ini tahu pengadilan itu seperti apa sih. Gitu. Akhirnya beri experience baru sama kita ya Bang ya, Masya Allah. Jadi dulu masyarakat mungkin melihat pengadilan itu angker, menakutkan gitu. Tempatnya orang ribut, tapi coba lihat sekarang. Pengadilan sudah seperti mall. Ada suara-suara musik, ya ada suara pengingat sholat di sini, ada pemberitaan-pemberitahuan macam-macam ya. Jadi itulah yang saya inginkan. Kenapa tim kreatif ini datang kemari, ya agar juga bisa memberikan informasi keluar bahwa pengadilan itu tidak seperti zaman dulu. Gitu. Betul Itulah. sekali. Ya terima kasih tim kreatif sudah datang kemari. Sehingga juga tahu bagaimana pengadilan saat ini. Masya Allah Bang, kami juga mengucapkan terima kasih banyak sudah dikenankan hadir di sini. So buat teman-teman semuanya bisa dilihat bahwa pengadilan ternyata sangat ramah, tidak menakutkan, atau mungkin teman-teman pernah dengar di luar sana menakutkan tempat orang berkali, ternyata tidak. Di sini alhamdulillah experience saya pribadi enak ruangannya. Meskipun tadi jaga tahu ya wajar lah ya, namanya kita ketemu wakil ketua pengadilan Pontianak gitu ya, pasti namanya pejabat ya tentunya pasti akan kita sebagai orang luar ya mengalami step by step lah untuk ketemu nih kayak gitu. Alhamdulillah. Tapi kok udah di luar udah beda cerita ya Bang ya? Ya, kalau di luar saya masyarakat biasa. Oke, Masya Allah, tabarakallah teman-teman semuanya. Semoga podcast kali ini memberikan inspirasi dan motivasi yang luar biasa buat teman-teman. Apalagi nih pesannya khusus buat generasi muda. Semoga teman-teman yang mungkin mau jadi hakim ke depannya bisa belajar dari cerita-cerita Bang Budi. Semoga mampu menginspirasi. Dan buat teman-teman semuanya, apabila ada salah kata atau tingkah laku selama berjalannya podcast, kami mohon maaf. Bang Budi terima kasih banyak. Jazakallah khairan. Teman-teman semuanya, jazakumullah khairan. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.